Amerika Serikat, Israel akhirnya melakukan penyerangan terhadap Iran. Tindakan Amerika Serikat, Israel dikecam di dunia karena dianggap melanggar hukum internasional. Opini Rakyat hari ini mengangkat tema dinamika ekonomi politik pasca penyerangan Amerika Serikat ke Iran bersama dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dian Wirangjurit, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran tahun 2012-2016. Selamat datang Pak Dian. Selamat datang. Terima kasih Mas Araf, Mas Hafiz, teman-teman, makasih. Saya lihat Pak Dian di TV ini udah mulai keras menyikapi serangan Amerika Serikat Iran ke Israel. Seneng saya. Istri saya juga di rumah seneng. Wah, ini mantan dubes top sekali katanya. Ya udah, pokoknya kalau sama Trump sama maaf saya potong. Trump sama Amerika di bawah pimpinan Trump kita harus keras. Aduh, asik. Yang kedua Mas Yanwar Rizky. Ya, ini Mas. Kedua kali di Opini Rakyat Mas Yanwar, pengamat ekonomi. Yang minggu lalu pandangan Mas Yanwar tentang Indonesia bangkrut disukai itu teman-teman, analisis saya katanya dalam. Tapi kali ini kita ingin lihat kondisi ekonomi Indonesia ataupun dunia pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, Mas Yanwar itu. Ya, ini tukang sayur di tempat saya udah nanya, Mas, ini gimana pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran? Sebenarnya saya nggak tahu, ntar saya nanya Mas Yanwar dulu hari ini podcast. Pak Dian, gimana nih? Apa yang terjadi? Kok bisa nih serangan? Orang lagi berunding soal senjata nuklir, udah tahap akhir di Oman, di Swiss, tiba-tiba begini, serang, boom. Begini, satu tadi pernyataan Mas Araf di bagian depan bahwa apa yang dilakukan melanggar hukum internasional. Buat saya simple, Mas Araf. Iran itu selama hidupnya nggak pernah patuh sama hukum internasional. Maaf, Amerika Serikat. Amerika Serikat jarang mematuhi hukum internasional. Yang ada mau-maunya sendiri. Saya tidak anti Amerika. Saya sangat tidak suka dengan cara kepemimpinan presiden saat ini, yang namanya Trump. Karena dia bukan hanya menyimpang dari kaidah-kaidah diplomasi yang santun segala macam, dia juga pakai cara kasar kok, brutal. Kembali ke isu penyerangan. Meramalkan, nanti Mas Yanwar akan lebih tahu, meramalkan pergerakan ekonomi dampaknya bisa dihitung. Meramalkan manusia, apalagi seperti Trump yang sakit jiwa, susahnya setengah mati. Tanya sama psikolog, psikiater, susah. Tes psikotes nggak lolos Trump ya? Nggak lolos, sudah pasti nggak lolos lah. Dijamin nggak lolos. Ibunya aja bilang dia sakit jiwa kok. Yang satu lagi, iparnya juga kan bilang dia sakit jiwa. Nah begini, tolong bayangkan bagaimana ceritanya, bagaimana mau bisa percaya dunia sama orang seperti itu. Makanya kalau masih ada yang percaya sama dia, keblenger gitu ya. Bagaimana bisa percaya orang seperti itu yang mengembangkan niat menciptakan perdamaian dunia dengan membentuk BOP. Teman-teman, ini salah kaprah di masyarakat ya, seakan-akan BOP itu hanya Gaza loh. Baca dong, pemirsa. Piagam BOP itu tidak menyebut Gaza. Yang ada upaya perdamaian di dunia, di tempat-tempat di mana ada konflik. Loh, sekarang konflik Iran sama Israel itu sudah lama. Mestinya BOP berperan dong. Berunding harusnya. Berunding dong, negosiasi dong. Loh ini kok agresi. Totonya menyimpang dari kata-katanya, janji-janjinya, menyerang. Ditambah, siapapun tahu perang juga walaupun brutal punya kaidah. Ada hukum humaniter. Rumah sakit tidak boleh diserang, tempat ibadah tidak boleh diserang, sekolah diserang. Serangan pertama Israel sudah menyasar sekolah. Bukan sekolah, pemukiman. 100 meninggal. Tanpa pengumuman. Potong sedikit, waktu Israel perang yang bulan Juni itu, ketika Iran membalas, dia tahu kapal-kapal terbangnya Amerika terbang dari Qatar, Al-Ubaid, pangkalan militernya. Ketika dia sudah mengirim rudal ke Iran, dia mau menyerang pangkalan itu, dia infokan pemerintah Qatar, silakan cek. Saya mau menyerang Al-Ubaid yang ada di wilayah Anda. Oke, tolong terbatas, diizinkan. Makanya warga sipil Qatar itu minggir. Yang diserang pangkalannya, itu pun sudah dikosongkan. Makanya korbannya minimal. Iran tuh hanya mau satu, dia tidak ofensif tapi defensif. Dia mau membuktikan bahwa sekarang ini Iran dengan sanksi apapun tetap bisa punya sikap tegas kalau diserang duluan. Dia bisa menunjukkan itu. Makanya perang tidak lama.
Nah, ketika itu saja kalau ingat, di Jenewa perundingan juga lagi berlangsung tuh. Betul. Ya. Nah, buat saya kalau Udah mau selesai katanya Pak. Bang. kalau perundingan damai ini selesai, saya sanksi kalau dibilang tadi itu mau selesai atau sudah final, mendekati tahap final. JCPOA yang pertama yang 2015 itu 2015. 13 tahun Mas perundingannya. Sekarang kita kumpul gini, setuju nggak agenda ini? Nggak setuju Mas? Pulang Mas. Bagaimana nggak lama Mas? Saya harus konsultasi sama negara saya. Oke, sikap negara berunding dulu di dalam negerinya masing-masing. Ya ada kemajuan positif lah dalam perundingan yang kemarin. Belum. Yang kemarin Masih Pak. belum. Terlalu banyak isu yang bukan hanya politik tapi sensitif. Tapi maksudnya sangat apa namanya ya sensitif. Teman-teman begini ngelihatnya. Amerika sama Israel menuduh Iran punya program nuklir di sini. Sama-sama IAEA ini sudah dicek nih pengayaan uranium. Teman-teman tahu nggak sih senjata nuklir? Senjata nuklir itu 3 komponen utama: kepala ledaknya, hulu ledak, bodinya, misailnya, isi bahan bakarnya dulu cair sekarang padat, jadi sekarang bahan bakar sini mungkin bisa 1000 kilo nih bahan bakar kira-kira gitu. Tapi yang penting pengayaan uranium. Unsur kedua apa namanya? Kalau masih 3% itu buat reaktor. 20% masih bisa untuk pertanian, kesehatan, segala macam. Di atas 20 udah masuk sensitif. Makanya ambangnya itu 20%. Sampai 90% confirm dia bisa bikin senjata. Iran masih di tataran ini sama di tataran 20. Tapi tadi ingat Irak diserang sama Israel reaktor Osirak. Tapi di situ ada program Saddam pengen juga buat. Tapi diserang Osirak hancur, nggak punya apa-apa lagi tuh. Hancur total. Akibatnya dia nyerah, nggak punya senjata. Iran pinter belajar dari situ. Pusat-pusat elemen nuklir Iran dibagi berbagai elemen. Misalnya di sini pengayaan, di sini metalnya, bahan bakarnya di sini semua, skorupnya di sana. Puluhan tempat yang diduga punya andil untuk membuat sebuah senjata. Kalau ditanya senjata nuklir Iran sudah punya atau belum, simple. Pernah nggak Iran menguji coba? Belum pernah. Pakistan sama India sudah, makanya sudah jadi negara nuklir. Nggak bisa tahu apa-apa Amerika. Tapi Iran mau ikut NPT itu, Israel nggak mau ya Pak Dian? Makanya saya mau cerita ini dulu, Korea Utara. Itu juga NPT tuh. Diucel-ucel sama si Amerika. Jalan terus tuh, peduli setan. Ya nggak? Sekarang dia udah punya, udah ngetes berapa kali. Dan rudalnya itu sudah bisa lewatin Jepang. Artinya apa? Kalau dia makin jatuh Jepang kan gampang gitu loh. Nah, sekarang nggak berani diapa-apain tuh. Padahal dia temuin tuh si Jong-un 3 kali kan. Terakhir di Singapura itu, bayangin tuh. Lo sekarang sama Iran kok kenapa begini? Nggak mau ngajak dialog, nggak mau ketemu pimpinannya sama pimpinan. Proses dialog lagi jalan, diserang. Lagi jalan malah diserang. Kenapa Pak Dian? Orang seperti apalah kita bisa bayangkan yang namanya Trump. Orang seperti apa menurut Pak Dian? Ya orang gila. Tidak ada kata lain. Nah, kembali tadi tuh. Iran berarti kalau tujuannya ini bukan senjata nuklir, jatuhin Khomeini nih. bukan juga Khamenei yang dulu. Oh iya, Khamenei. Khamenei, dia maunya dia kira jatuhnya Khamenei selesai Iran. Rakyat bangkit, bongkar semua yang bernuansa Republik Islam Iran, gitu kan? Ya salah besar lah, teman-teman. Salah besar. Salah besar karena saya keluyuran di Iran. Dan saya tahu di desa. Di desa itu aman tentram. Kenapa? Tolong, mahasiswa kan ya. 5 kebutuhan dasar apa aja? Manusia. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Itu dasar. Sekarang ditambah HP, NT, ya nggak? Teknologi. Nggak ada itu kan pada mati kan nih, nggak ada ini. Kan kebutuhan dasar sekarang nih. Kita ngomong 5. Sandang pangan, kita pakaian bekas saja masih diimpor. Di Iran mana ada.
Dia juga produksi kecuali pakaian militer. Itu dia masih impor. Karena apa? Makanya saya, boleh ngomong gua nggak sih ya? Boleh dong. Gua itu mempromosikan apa tuh? Sritex. Cetek. Udah dapat. Karena tentara 500.000 ya. NATO jadi bikin sama Sritex. Ini tentara Iran 500.000 mau bikin sama Sritex. Mau ya? Mau. Sritex yang takut. Bayarnya gimana? Ntar saya kena sanksi, saya nggak boleh ke Amerika, saya punya bisnis sama Amerika. Mau bilang apa? Padahal bisa dicarikan cara tuh, cara bayarnya kan. Muter. Artinya apa? Sandang pangan papan kita tuh. BPJS nggak selesai. Di sana tolong nih. Saya jadi jadi tukang bela, jadi warga Iran. Iya, makanya bener. Bagus, Pak. Tapi ini kenyataan gitu loh. Iya, Mana ada pengemis di gembel keliaran di mana-mana? Nggak ada. Mau tahu sebabnya? Nih, sekarang ini tolong ya, jangan ditafsirkan macam-macam. Rukun Islam ada berapa? 5. 5. Boleh nggak ditambahin? Siapa yang bilang rukun Islam 5? Kan tafsir dari Quran. Disusun jadi 5. Yang terakhir zakat. Kita zakat 2,5% setahun sekali aja udah kayak paling beramal. Iran itu kalau kita kayak gini nih, ente kerja lembur, dapat lemburan dong. Lemburan itu langsung dia keluarin 10%. Ditampung di tempat-tempat dimanapun di pinggir jalan, ada kotak amal yang standar dari kota sampai ujung gunung. Sukarela. Bukan sukarela, kalau itu humus namanya. Makanya di sana ada yang bilang rukun Islamnya 6, tambah humus. Apa salah dengan bikin aturan baru supaya penghasilan yang diterima ekstra dari penghasilan rutin itu harus dikeluarkan 10%. Besarnya 10% tergantung ayatullahnya ya, masing-masing punya rujukan. Nah, di mana-mana keluar sini di pertigaan, kotak amal bentuknya kuning biru pakai besi. Di kita kotak amal aja di 4 orang. Yang mengelola kotak amal itu adalah yayasannya Rahbar. Yayasannya Ayatullah. Dan itu dikelola dananya besar. Orang tua tidak ada yang tidak terlantar, jaminan kesehatannya ada. Orang tua tidak pernah ada yang ngemis. Jadi Pak Dian mau ngomong nih, resiliensi ketahanan masyarakat Iran, walaupun Khomeini, walaupun pemimpinnya ini meninggal, itu nggak akan rapuh dari Saya serangan. mau bilang, fondasi itu sudah merasuk ke rakyat. Oke. Rakyat tidak butuh lagi ada heboh-heboh ganti ini, ganti itu, ganti siapapun kalau sudah waktunya. Kayak paus lah seumur hidup. Kalau sakit, meninggal, atau incapable, itu kan diganti. Nah sekarang kebetulan tewas secara biadab. Gitu. Ya pasti mekanismenya juga sudah ada. Akan ada pengganti yang meneruskan semua misi-misi yang sudah dilakukan sebelumnya. Rakyat tidak terpengaruh. Jadi makanya coba perhatikan, demonstrasi itu yang hanya di kota besar. Begitu dibubarkan, memang banyak 3.000 mati, tapi sebagian besar mati, ada aparat juga. Tapi yang 800 itu kan agen-agennya Mossad sama CIA. Jadi kelompok oposisi ini sebenarnya sisa-sisa Pahlavi dulu nih ya? Tidak hanya sisa Pahlavi, yang namanya Mujahidin Khalq itu juga yang membantu Amerika, walaupun aliran mereka adalah cenderung kiri. Tapi karena tujuannya sama, nggak mau rezim teokratis, dia itulah yang didanai Amerika. Berapa persen jumlah kira-kira Pak? Dikit. Ya. Di daerah mana sebanyak? Kalau teoris mana ada yang tahu jumlahnya? Itulah kaki tangannya. Yang intelijen tahu ya. Ini intel Amerika. Ditugaskan di satu tempat. Nomor 1, dia namanya handler. Tahu kan? You minimal garap 5 orang. Tokoh sekitar you. Danai. Kayak MLM. Multi level marketing. Nanti dia harus nanganin sekian. Mainnya di mahasiswa. Karena ide-ide demokrasi segala macam itu kan disebar gitu. Nah, dari bayangan satu handler ini mungkin bisa 25 sama 100 atau 80 lah. Nah, kalau sekarang handlernya ada 50 orang aja. 50 kali 5 ya. Dan di kampus itu anak-anak mahasiswa yang nggak tahu apa-apa, ini kayak ya tadi itu demonstrasi apa juga nggak tahu gitu ya. Kan menyebarkan itu semua. Makanya apa? Demonstrasi terjadi di kota-kota di kalangan mahasiswa yang notabene muda yang tidak pernah mengalami monarki.
kepahitan di bawah monarki. Makanya dua titik tolak melihat Iran buat saya 2 tahun, 2 angka tahun, 179, 120 2002. 79 revolusi, 2002 ketika Amerika oposisi bikin konferensi pers, Iran sedang membuat senjata nuklir, geger dunia. Mulai sanksi diperketat. Oke. Prediksi Pak Dian, kelompok oposisi ini akan berani turun jalan pasca meninggalnya pemimpin Iran. Sekarang untuk ini ambil alih sekarang ini. Jangankan kelompok oposisi turun biasa. Saya di sana pun demonstrasi mungkin hampir tiap hari juga kok. Mulai dari yang 5 orang tuh kayak di Amerika kan tiap hari ada aja tuh. Zaman tim-tim dulu di depan PTRI itu kan dari 3 orang, 5 orang sampai 100 pernah gitu loh. Hal yang biasa. Di depan parlemen biasa. Kalau oposisi resmi dan murni, saya kira nggak masalah dia muncul. Yang ada ini yang provokatornya ini loh. Provoksi. Jadi itulah yang diincer. Nah, demo kemarin itu karena internet di jam sama Iran ditutup, diblok, ditembus sama Starlink. Starlinknya dibiarin 2 hari. Dari Starlink itu dijebol sama Iran, ketahuan tuh. Oh, handlernya ada di situ, handler ini ada di sini, atau di sini, itu di situ. Ini kan kata Trump, ini saatnya kalian merebut karena sudah mati pemimpinnya. Dia nggak bakal ngerti tuh orang yang namanya Iran. Iya. Terus juga dia bilang sebaiknya tentara, polisi di Iran nyerah aja deh daripada kalian mati katanya. Itu provokasi murahan tuh ya. Masa ngakunya miliuner walaupun utangnya di mana-mana tuh ngomongnya begitu gitu loh. Suruh nyerah. Mau provokasi nyerah segala macam, silakan buktikan gitu aja. Nggak akan. Dari Pak Dian nih prediksinya. Apa sih yang dikehendaki rakyat? Apa? Iran. Hidup layak. Kita juga kalau hidup layak kan nggak ada demo-demoan kan? Iya dong. Iya betul. Lah hidup layak Iran di demo di pedesaan aman kok. Ini kan yang di kota ngelihat TV, ada HP baru nih, Amerika keren nih. Kan gitu. Loh orang-orang tua, saya sakit ke rumah sakit, selesai. Apa yang dicari? Mau rumah sakit Amerika? Nggak perlu. Teknologi Iran tinggi kok. Ngapain cari kehidupan layak? Cuman itu. Kalau dari pandangan Pak Dian, berarti perang ke Iran ini lawan Amerika Israel ini akan berlarut dong, karena resilient dan pertahanan Iran akan melawan terus. Betul. Bukan berlarut, malah akan juga tidak lama. Karena sekutu Amerika di Teluk itu negara-negara Arab Sunni yang ternyata membantu Amerika. Orang yang pro Zionis, bayangin tuh, kita anti Zionis, diteriak-teriak di jalanan anti Zionis, kayak apa mau siap maju perang gitu ya. Sementara negara Arab Sunni yang deket situ nggak bantu tuh, Hamas kayak segala macam, Fatah kayak. Jangankan itu, ya. Iran jelas ya, dia bantu Palestina, bantu Hamas. Mas, ini Israel, ini semua Arab mas. Iya. Loh, ancaman eksistensial Israel tadi disinggung ya, itu kan ini dong, orang jadi dikepung. Itu masa Iran di sini gitu loh. Nah, oke, Iran ancaman. Di sana di sini ada Gaza tuh ya kan. Terus nggak cocok sama anti-Zionis, digebukin. Ini diem. Lah, Iran satu-satunya Sunni Syiah yang turun tangan, tuh harus nyeberang lewat udara, lewat gorong-gorong segala macam. Iya. Lah yang ini ngapain aja? Lah sekarang malah dia ikut-ikutan BOP ini yang semua keliling ini kan. Lah, artinya apa sih? Board of puppet gitu ya. Kalau saya bukan, ya silakan, bagus juga tuh. Kalau saya BOP itu Board of Peace Business. Ya karena memang perdamaian yang dibisniskan. Orang cuma tujuannya membuat ini kayak Dubai kok di sini. Sekarang jadi Board of War, Pak Dian. Nah, terserah. Deklarasi perang. Nah, kalau saya bilang kenapa ini mereka pada akhirnya harus waras, harus menggunakan akal sehat. Nggak mau nih kawasan sampai hancur lebur, ya nggak? Berapa lama? Tolong diingat, mereka menikmati kemewahan, kesejahteraan. Sekarang aja ada hotel yang itu. Ya udah kosong sih, tapi mau nggak mereka suruh balik lagi ke situ? Belum tentu mau. Bang Yanmar gimana Bang? Sorry kalau kepanjangan ya. Bang. Sorry.
Ya, Dampak ekonominya kira-kira serius gak nih Bang ke global dan ke Indonesia? ya, Prediksi Bang gini, aku pengen ngomong dulu Trump yang pertama nih, ketika dia 2016 ya. Dalam proses kampanye, dia banyak menyerang Obama. Dia anggap Obama itu lemah, ya. Salah satunya di era Obama mengakibatkan raca migas Amerika Serikat defisit pertama kali. Menurut Trump, karena politik inflasi rendah yang dijalankan oleh Obama dan juga The Fed pada waktu itu. Karena kan pada waktu itu Amerika Serikat kena krisis dulu kan 2008, sehingga dia kemudian untuk bisa melakukan yang namanya relaksasi kebijakan, terutama juga defisit fiskal pemerintah Amerika Serikat, ya untuk biayai dana pengangguran, biayai pencegahan PHK di Ford, di Airbus, Boeing dan sebagainya, itu kan akan dia defisit tuh si Obama. Nah untuk defisit itu kan suku bunga mesti rendah. Nah dalam teorinya bank sentral, terutama teori yang dianut juga oleh The Fed kan 2 mandat nih terkait dengan inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerjanya menciptakan dana pengangguran, maka defisit dibenarkan. Nah terkait dengan inflasinya itu terkait dengan gagal bayar kredit perumahan, harus rendah. Nah sehingga pada waktu itu kebijakannya itu adalah harga minyak tuh didorong turun, rendah. Bahkan sampai hari inilah gitu ya, boleh dibilang tuh harga minyak tuh didorong rendah sehingga inflasi rendah. Nah, itu mengakibatkan orang untuk eksplorasi minyak, ya, biaya overhead-nya itu jadi lebih rendah, Mas, dibandingkan dengan harga jualnya. Nah, Obama memberikan insentif terhadap shale gas gitu loh. Jadi shale gas itu diberikan insentif sehingga akhirnya harga minyak tuh jatuh. Nah, menurut Trump nggak bisa kayak gitu. Karena Amerika Serikat ini menjadi lemah akibat karena politik harga minyak rendah itu. Nah, jadi poin pertama bahwa boleh dibilang Trump itu punya indikasi dia memang ingin membangkitkan lagi era petrodolar yang seolah-olah ditinggalkan oleh Obama karena soal penyelesaian krisis. Obama kan banyak menyitir karena sesama Demokrat kan, banyak mengambil narasinya Roosevelt tahun 34 from Wall Street to Main Street. Jadi artinya lebih ke ya populisme lah. Nah, Trump bilang bahwa Amerika tuh jadi lemah karena itu. Nah, begitu Trump pertama kali naik, kan itu. Dia kemudian memilih Jeremy Powell sebagai chair the Fed. Tujuannya adalah keluar dari kebijakan politik inflasi rendah. Gitu loh, Mas. Harga minyak mulai naik nih. Menariknya, Mas Al-Araf dan juga teman-teman semua, di tahun 2020 Jeremy Powell ini memberikan testimoni di Kongres, kalau di kita rapat dengar pendapat lah. Dia bilang ternyata dibandingkan tahun 1980, kenaikan harga minyak itu sudah tidak menciptakan penciptaan lapangan kerja. Jadi 70 sampai 77 Mas, harga minyak itu naik. Seperti kita bahas dalam pembicaraan kita sebelumnya, era Nixon yang mengambil era petrodolar. Nah, menurut Jeremy Powell, di 70 sampai 77 ketika harga minyak naik itu betul ada relevansinya bahwa penciptaan lapangan kerja terjadi. Tapi sejak harga minyak jatuh di 78 sampai dengan 80, kemudian harga minyak naik lagi lewat isu perang Teluk juga waktu itu. Iran-Irak gitu ya, Iran-Irak dan sebagainya. Ternyata penyerapan lapangan kerjanya itu sudah tidak elastis lagi. Nah, di 2016 juga ketika harga minyak naik itu juga tidak elastis lagi. Bahkan menurut Powell, daya beli konsumen akhir di Amerikanya tidak punya namanya COLA, Cost of Living Adjustment. Jadi artinya gini, begitu harga minyak itu naik sampai satu level tertentu, harga minyak di SPBU-nya naik, masyarakatnya nggak bisa beli. Jadi terhambat lagi tuh harga minyak yang pengen go to the moon lah, kurang lebih pengen naik itu terhambat di angka sekitar 70 US dollar per barrel. Karena ketidaksanggupan konsumen akhir membeli. Nah, kan udah gitu Biden kan yang berkuasa, kemudian Trump masuk lagi. Trump masuk lagi kan dia ribut sama Powell yang sebetulnya dicalonkan oleh dia. Dia selalu mengatakan bahwa inflasi itu harus tinggi karena itu terkait dengan pertumbuhan dan segala macam ya. Yang akhirnya ribut dan sebagainya. Dari titik poin itu, bahwa isi kepalanya Trump memang dia ingin harga minyak naik, Mas. Tapi dari sisi ketika Amerika Serikat sendiri harga minyak itu nembus hampir ke 70 akibat perang Ukraina dan Rusia nyerang Ukraina, sikap Amerika pun kan sebetulnya tidak sesuai dengan harapan Uni Eropa.
tidak keras. Jadi saya melihatnya pada titik itu Amerika Serikat pun menikmati kenaikan harga minyak, terutama harga gas. Jadi sebetulnya terkait dengan gas. Karena perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina. Jadi kan gas itu yang terbesar, ya terbesar gas ini pertama itu kan sebetulnya Amerika, Rusia, dan Iran. Amerika sebetulnya cadangan lebih banyak dari Amerika Latin sih, gitu ya. Jadi Amerika Latin dan kemudian Rusia dan kemudian Iran. Nah, ketika Ukraina itu harga itu naik, kan sebetulnya Rusia menikmati harga gas yang naik, Amerika Serikat juga menikmati. Nah, tapi mulai nih ribut-ribut soal Iran. Karena seolah-olah ketika harga gas ini naik, Cina mendapatkan black market dari Iran. Gitu loh Mas. Karena ketika menyelesaikan urusan perang neraca perdagangan Amerika Serikat tahun 2002 sampai dengan 2004, harga minyak naik, harga gas naik, nyerah Cina di 2005. Nah, cuman Cina banyak belajar dari situ. Misalnya gasifikasi batu bara, makanya kita banyak orang kaya baru di kita karena batu bara dibeliin Cina gitu ya. Nah, dan Cina juga sebetulnya terkait dengan, karena gini, gas itu diperlukan juga untuk ketahanan pangan, terutama soal amoniak dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya dengan sanksi-sanksi Amerika ke Iran ini tetap bisa punya black market, kurang lebih gitu loh. Kurang lebih itu punya black market, dan pembeli black marketnya itu adalah Cina. Ya, kerjasama ekonomi Cina dan Iran itu bukan kerjasama formal dagang yang 50 tahun ini terjadi aja ya? Iya, memang Amerika selalu menuduhnya black market kan, karena kan ada sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Iran kan. Nah, bumerangnya sebetulnya ketika si Rusia disanksi nggak boleh ikut SWIFT untuk transaksi penyelesaian sistem pembayaran. Akhirnya sistem yang dikembangkan Cina tuh dapat jalur, karena Rusia kan juga perlu transaksi kan. Nah, artinya sebetulnya Iran pun diuntungkan di situ. Jadi dalam peta yang ada seperti itu, Mas Al-Araf, memang Amerika Serikat ini punya kepentingan menertibkan Cina lah di satu sisi ya. Nah, sekarang kita lihat konteksnya di hari ini ya. Sebelum itu boleh ikut nimbrung nggak? Boleh. Masalah pasar gelap tadi tuh, gini loh ya, udah belum disinggung ya. Jumlah produksinya Iran itu 4 juta kemampuannya, 4 juta barel sehari. Minyak. Itu kebutuhan dalam negerinya itu 1,5 juta. Yang 2,5 itulah yang dia jual normalnya. Tapi gara-gara disanksi, Trump itu berpikiran yang diproduksi cuma mampu 1,5 buat dalam negeri. Ternyata Iran masih tetap berproduksi sampai 3 juta. Angkanya bisa beda-beda ya datanya. Bisa 3 juta. Berarti ada spare di sini 1,5 nih. Itu kemana? Itulah di pasar gelap. Di Cina itu. Cina dan macam-macam. Pialang Eropa juga banyak keliaran. Kalau udah urusan ini, urusan Amerika Eropa udah nggak ada ininya deh. Nggak ada malunya. Tetap aja datang ke sana atau ke Dubai lah pusatnya. Urusannya di Dubai. Mereka bisa dapat apa? Harga yang lebih murah dari pasar. Makanya berbondong-bondong lah tuh pialang-pialang Eropa juga main di situ. Tapi Cina pun tidak jelas tidak bodoh. Ketika tadi saya singgung musuhan antara Arab sama Arab Saudi sama Iran. Yang bisa mendamaikan siapa? Cina. Kenapa? Kita tadi bilang kan, non-blok mana? Negara Islam nggak bisa nyetain. Cina malah yang komunis. Kenapa? Urusan ini ternyata lebih menentukan. Dan Cina pinternya, oke, lo mau damai nggak? Mau. Gini loh, semua hal dalam diplomasi, kalau mau ujung-ujungnya juga ternyata ada sesuatu. Yang paling nyata itu, apalagi kalau urusan ini, duit. Iran bilang sama Saudi, mau nggak damai? Mau. Pertanyaan dari dua pihak itu ke Cina. Cina bisa ngasih apa ke gua kalau gua damai? Itu kalau Prabowo pengen damai Amerika Iran? Nanti dulu. Jangan buru-buru ah. Punya apa lo? Cina bilang, oke, gua beli lo. Gua beli lebih dari yang diperkirakan. Gue yang beli, jalurnya jalur gua aman. Kalau ada yang berani nyentuh kapal gua sikat gitu kan. Iya. Siapa yang nggak mau digituin? Jadi Iran mau. Arab Saudi mau nggak kayak Iran? Kan datangnya ke Iran dulu tuh waktu itu. Mau nggak skema ini? Gua
Beli tuh. Mau juga. Ya jelas mau. Iya. Di sana mau, di sini untung juga. Iya. Nah, terus apa namanya? Amerika yang marah ngamuk. Selain itu apa lagi? Gue invest di tempat lo. Gue invest di tempat lo. Duit lagi buat mereka tuh. Minyaknya diambil dibeli, duit, Iya. investasi, duit lagi. Siapa yang nggak mau? Oke. Ya. Nah, jadi Tapi itu beda skema mediasi Cina sama yang pengen Prabowo. Berkaitan Gue nggak ikutan dah kok yang sekarang. Aduh. Karena gue nggak tahu loh cara pikirnya bagaimana. Aduh. Itu jelas beda. Terusin, sorry. Terusin, Bang. Oke, jadi makasih nih Pak Dian udah memberikan skemanya ya dari live langsung lah karena Pak Dian pernah di Dubes di sana. Jadi intinya yang tadi Pak Dian katakan terjadi pasar gelap. Ada kepentingan ekonomi Cina dan kan jelas nyata itu. Jelas nyata ya. Karena kan sebetulnya juga yang Pak Dian katakan tadi kan dari dari Arab Saudi gitu ya, mediasinya di situ. Sebetulnya hal lain juga mediasinya dari Qatar. Jadi kalau kita lihat ketika pasca Covid di 2022 itu harga amoniak itu tertinggi sepanjang sejarah karena memang sanksi kepada Rusia. Jadi itu juga yang mengakibatkan batu bara kita naik, bahkan kita juga bisa mendapatkan surplus ya dari harga amoniak yang naik. Nah, tapi orang terus melihat sebetulnya Eropa mendapatkan amoniak gas ini dari mana? Yang tadi Pak Dian, saya ingin mempertajam yang Pak Dian katakan. Jadi sebetulnya yang Pak Dian katakan bahwa pasar gelap dinikmati oleh Eropa juga terjadi di 2022. Ya kan? Tapi waktu itu indikasinya via Qatar gitu ya. Kalau Pak Dian tadi kan menjelaskan via via Arab Saudi. Ini gue tambahin, yang namanya minyak itu country of origin-nya pasti bisa dirubah suratnya supaya aman. Lewat tadi tuh Qatar juga kan mitranya. Jadi dianggap itu kan bisnis. Qatar aja tahu urusan country of origin, dia dapat duit tuh. Kenapa nggak mau cuman ganti country origin? Minyaknya dari Qatar padahal minyaknya minyak Iran. Kayak kita di Singapura gitu ya. Sama. Jangankan Qatar yang rada jauh, sebelahnya ada Irak. Bushehr itu tempat kapal-kapal Iran ngirimin kapal tangkinya, itu dekat sama Irak. Lah Irak juga karena sudah jadi mitranya Amerika, artinya sudah berada di bawah ke pengaruh Amerika, dia itu aman untuk melakukan perdagangan. Ya Iran sama Irak sekarang CS. Ayatullah Irak itu yang dulu yang senior itu namanya Sistani, sekarang mungkin ganti. Itu selalu sowan sama Khamenei. Jadi artinya apa? Hubungan mereka dekat. Iran, kalau lo mau jual minyak lewat gua aja. Ganti lagi country of origin-nya, selesai kan? Ya. Nah, jadi intinya kita garis bawah ini bahwa sanksi kepada Iran itu tidak efektif berjalan. Nggak efektif. Nggak efektif berjalan. Tapi sekarang saya ingin lihat kalau tadi Pak Dian dengan bahasa lugas gitu. Wah, Trump ini bukan orang yang waras yang bisa kita tebak cara berpikir. Jangan ikut-ikutan. Kecuali kalau sepakat gitu. Kecuali kalau sepakat gitu. Kalau saya ngelihat Trump ini sebetulnya tipikal pemain saham. Jadi artinya dia tipikal orang yang seneng main isu. Dari isu itu dia dapat duit. Jadi sebetulnya Trump ini tipikal UUD sebetulnya. Ujung-ujungnya duit. Jadi tipikal mengatur negara. Coba kita ingat. Ketika pertama kali dia keluarin executive note, ya, yang kemudian dengan isu perang tarif itu, semua bursa saham, ya kan segala macam itu jatuh. Setelah jatuh, dia nggak punya malu tuh untuk berbalik, dia bilang saya pause kebijakannya. Siapa itu? Si Trump. Ya mana punya malu? Gitu kan? Nah, begitu balik lagi, dia coba orang yang nggak punya moral standingnya apa? Di Gedung Putih, dia kumpulin teman-teman yang hedge fund itu, dia bilang, oh kamu kan untung kan gara-gara saya kemarin. Jadi dia dengan enjoy aja ngomong bahwa kemarin saya kasih informasi negatif, turun, berikutnya saya kasih informasi berbaliknya, berapa tuh cuan dapat. Dan dia bilang ke teman-temannya. Dan waktu itu, kubu Partai Demokrat ada yang bilang, oh ini kayak Watergate nih. Minta bagian dia. Ya kan? Tapi saya waktu itu juga selalu bilang, saya nggak yakin akan dibentuk pansus kayak Watergate. Karena kenapa? Karena menurut saya semua orang di Amerika Serikat ini memang menikmati uang dicetak dari uang. Isu mencetak uang juga dinikmati sama-sama. Makanya saya setuju dengan Pak Dian ngomong tadi, terlepas di perkataan tuh orang nggak suka sama Trump. Tapi at the end of the game saya lihat
Trump disukai juga untuk kepentingan Amerika secara lebih luas bertahan dalam kondisi yang saat ini terjadi. Saya poin dari Pak Dian sama Mas Yanwar ini kegilaan Trump, di balik kegilaannya Jadi ada gini, kepentingan hegemoni Amerika juga Jadi dalam pertama, konteks perang dagang. yang tadi dibilang petaninya yang besar, ya, itu dinikmati oleh perang dagangnya Trump, ya ke harga mereka. Ke tengah dikit, diuntungkan oleh Trump karena Trump orang yang berani main isu untuk mengakibatkan volatilitas ataupun uang dicetak lewat transaksi ketidakpastian itu juga tercipta. Jadi gini Mas, coba kita lihat siapa penopang utama ruling politik di Amerika Serikat dalam dana politik. Itu adalah investment bankers, populernya orang sebut hedge fund, dan industri migas. Itu ruling donasinya. Dua ini kan sebetulnya punya kepentingan. Siapapun yang dia dukung, lu harus pro terhadap harga migas. Yang ini harus pro terhadap investment bankers. Nah sekarang gini, hedge fund itu apa? Namanya hedge itu kan ketidakpastian. Semakin tidak pasti, semakin cuan saya. Jadi salah besar kalau orang ngomong, orang seperti Trump yang namanya BOP, saya seneng banget di sini saya banyak belajar gitu ya, bahwa BOP adalah memang sapi perah Trump untuk yang namanya cari duit. Fix tuh ya. Fix. Karena kenapa? Hedge fund, hedge itu ketidakpastian. Ya kan? Hedge itu ketidakpastian. Semakin tidak pasti, artinya semakin saya bisa dapat uang. Oke. Ya, jadi artinya ketidakpastian adalah sumber untuk mencetak uang. Ngapain Prabowo masih di BOP itu Bang? Nah, kalau Prabowo menurut saya ya memang dia terlalu ketakutan terhadap kekuasaannya gitu ya. Jadi artinya sekarang gini, kita lihat lagi Bang Al-Araf gitu ya. Nah, yang menarik ini, setiap bulan Maret Mas, ya setiap bulan Maret, yang namanya hedge fund itu selalu melakukan rebalancing portofolio. Jadi ditukar. Misalnya tahun 2025 di minyak 10%, di obligasi pemerintah 2%, 20%, di saham sekian persen. Nanti di Maretnya itu dia akan rotasi, akan rebalancing. Biasanya ukuran orang tuh kalau orang selalu ngomong Januari effect. Jadi ngelihat pas di Januarinya apa posisi dia di saham. Itu kira-kira orang menduga oh hedge fund tahun ini bakal begini nih, gitu ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini sebetulnya outlook tentang rebalancingnya dari hedge fund ini selalu banyak disebar ke terbuka lah, ya seterbuka-terbukanya tapi bisa carilah gitu. Jadi artinya bahwa sekitar bulan Februari itu kita tahu indikator bahwa mereka mau kemana rebalancingnya, gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan di Februari nih, di tengah-tengah Februari, saya membaca beberapa outlook tentang hedge fund di tahun 2026. Dikatakan, satu, terpilihnya Kevin Warsh, ya walaupun belum setujuan Senat, itu terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed, sesuai keinginan Trump, suku bunga tinggi. Tapi outlook-nya itu mengatakan dari bulan Maret, ini Maret nih, Maret sekarang 2026, mulai hari ini, sampai bulan Mei, pasar itu akan mengalami ketidakpastian yang jadi key variabelnya, variabel kuncinya, itu adalah harga minyak. Oke. Ini sebelum nyerang loh Mas. Sebelum nyerang nih, ini 2 minggu yang lalu. Sehingga saya ditanya oleh beberapa klien saya gitu ya, yang dia nanya gitu, kira-kira tahun 2026 gimana nih posisi equity itu posisi saham kan. Saya bilang equity kayaknya Maret sampai dengan Juni akan volatile terkait dengan harga minyak. Berapa forecast-nya Mas? Nah, kalau dari angka itu. Outlook itu mengatakan kalau dari Maret sampai Mei harga minyak below 65. Karena di Februari kan di harga 65. Kalau tetap di below 65, sebetulnya realokasi itu tidak akan terjadi. Jadi artinya kenapa? Saham akan koreksi, karena saham-saham EI dan sebagainya akan koreksi, tapi setelah itu ngacir lagi lah, kurang lebih gitu. Kalau harga minyaknya below 65 US dollar. Tapi kalau harga minyaknya 65 sampai 70, maka sebetulnya terjadi rebalancing dari saham ke minyak, ke pasar komoditas. Sehingga artinya saham setelah dia jatuh kira-kira di bulan Maret ini, dia akan moderate level. Gitu loh, dan volatile.
Skenario ketiga, kalau harga minyaknya di atas 70, maka akan terjadi crash. Jadi artinya pasar equity akan terjadi crash, pasar surat utang pemerintah juga akan terjadi ketidakstabilan, ya kan? Harga emas akan volatile tapi tetap dalam harga tinggi. Oke. Nah, sekarang dari outlook itu, begitu kemarin nyerang, ya, saya langsung berpikir, wah hebat juga ya yang buat outlook ya. Bisa tahu bahwa dari Maret sampai Mei, key variabelnya adalah harga minyak. Dan sekarang dengan serangan ini dan menutupnya segala macam ini, udah pasti naik. Nah, tadi pagi nih, ke 78 nih. Udah 78. Bang, berarti maksud lu outlook mereka itu sejalan berbarengan dengan rencana penyerangan ke Iran. Kurang Tapi lebih. bukan sesuatu yang bahasanya itu. Ya kurang lebih kan gua akan jadi orang hebat kalau gua insider, Mas. Iya, iya. Kan gini loh, saya akan bilang, Pak Dian nih, ya kan, Pak Dian nih, gua kasih tahu Pak Dian, nanti nih, bulan depan nih akan gini. Pak Dian akan ngomong saya, wah lu memang analis gua yang hebat. Bisa karena gua memang punya dukun gitu. Iya, iya. Bisa gua insider gitu, gua tanya Trump, lu mau ngapain gitu loh. Mau ngapain lu besok? Kan hidup ini, Mas. Lu kan pasti nggak punya dukun ya kan? Ya kan pasti begitulah kurang lebih kan. Mereka hanya ke Trump. Jadi saya ingin mengatakan kita perlu merimain lagi ketika Trump main isu-isu tentang tarif, dia naikin, dia turunin, dan dia kemudian ketemu sama teman-teman hedge fund-nya, dia bilang, lu dapat duit banyak kan gara-gara gua kan? Gitu. Karena kurang lebih kan dia bilang gitu. Mau bilang nyerang ke Iran ini political game keambil keuntungan ekonominya Trump dan Amerika pada suatu titik nih. Dari sudut pandang Dalam perbedaan saya, mereka. dari dunia saya, Iya. saya melihatnya ini memang ujungnya adalah cari uang dari nyari selisih. Makanya berselisih terus dunia ini. Kan hanya duitnya dari selisih, Mas. Kan hedge fund itu ketidakpastian, nyari Belum, selisih. industri senjata maju nih. Oh iya. Jual senjata, Gue Timur potong Tengah. lagi ya. Iya, iya. Ini bagus nih. Iya. Statement lu barusan tadi bilang nih tentang ini baru. Iya. Awal. Ini ditulis tesis pun keren tuh. Iya benar. Artinya hidup dari perselisihan, dari pertentangan, dari konflik lah. Di konflik. Makanya berselisih terus. Oh itu keren tuh. Berselisih terus. Nah, jadi kalau saya lihat Nyerang Irak, nyerang Iran, Dimanapun. 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 Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Jadi kita. Amerika hidup dari konflik. Konflik, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya Ini bagus gitu. nih. Keren banget. Pertanyaannya apa dampaknya ke kita? Oke. Nggak ada ini aja. Rupiah kita tuh dalam posisi lemah. Nggak ada ini. Kena tekanan fiskal yang kita bahas sebelumnya, Mas. Oke, ya benar. Nah, Bayar utang ya udah repot. bayar utang udah repot. Sekarang Mas Al-Araf, kalau asumsi kita di angka 65 US dollar per barrel, hari ini ada 78, ya. Kalau konstan nih, dalam 3 bulan berikutnya di atas 65, berarti APBN kita harus koreksi. Karena naik harga minyak tadi. Karena naikkan harga minyak. Dampaknya kemana? Pertama subsidi pupuk. Subsidi pupuk harganya berarti kan akan tambah subsidi yang dikasih pemerintah. Kedua, solar nelayan dan sebagainya. Ya kan? Iya, iya. Nah, dalam kondisi kayak gini, di saat juga kita ada kenaikan hutang jatuh tempo, di saat pembayaran bunga, di saat MBG nggak mau di-stop, Belanja di saat ugal-ugalan. KDMP mau dihajar, di saat dana desa, menurut saya, alih-alih kita menganggap sebagai juru damai, sebetulnya tekanannya ke kita juga. Gitu ya, tapi kan asumsi presiden kayaknya kalau saya baca, ya kalau saya bagian dari sekutu, berarti kan hutangnya dikasih sama dia. Tapi yang menarik ternyata S&P mengatakan kalau Indonesia pembayaran bunganya dari DSR-nya naik di atas 15%, dia akan downgrade rating. Artinya apa? Kalaupun kita, Mas, dibantu nih oleh hedge fund ini dengan membeli hutang jatuh tempo kita, mengatasi defisit kita dikasih hutang. Tapi kalau proporsi bunganya naik, S&P bilang akan tetap ada downgrade. Jadi sebetulnya kita tidak pernah dijadikan sekutu murni menurut saya. Kurang lebih ya, saya tidak menuduh bahwa S&P bagian dari Balik lagi nih, Bang Yanwar bilang kayak naga bonar. iya naga bonar. Tipe kau, Tipu kau, gitu ya kan? kata Tipu naga kau. bonar. Jadi artinya sebetulnya buat kita tidak pernah juga dijadikan sekutu murni. Iya, Jadi iya. dengan kata lain, ibaratnya itu memang kita selalu dipegang buntutnya, tersandra terus. Di sisi lain, menurut saya yang harus kita hitung, yang pertanyaan tukang sayur Bang Al-Araf tadi,
Kalau harga minyak naik terus, US dollar juga tidak bisa terbendung, kita mengalami gagal fiskal, ujung-ujungnya kita bisa mengulang krisis karena pemerintah gagal bayar terkait dengan belanja fiskalnya. Dan itu akan terkait masyarakat. Nah, saya membaca kalau memang Amerika Serikat fokusnya ingin menggetarkan Cina, salah satunya menurut saya kalau belajar di tahun 80, Membuat Indonesia krisis. krisis karena Asia akan krisis. Kalau Asia krisis akan berdampak ke Cina. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya jangan sok jagoan lah dalam artian Juru-juru damai. Nah, jangan. Jadi menurut saya ngapain juga menyibukkan diri ikut BOP di saat masyarakatnya sendiri membutuhkan fokus loh ya. Kita butuh fokus. Kita butuh, tadi kan kalau Pak Dian dengan baiknya mengatakan di Iran Terima kasih. kalau di desa-desa orang selesai sama hidupnya. Kita mas sekarang jangankan di desa, keluar dikit aja orang nggak selesai sama hidupnya. Abang saya udah marah-marah. Kan nggak selesai sama hidupnya. Jadi menurut saya kita tuh tidak punya cukup kemewahan. Resiliennya nggak ada. Terus alih-alih kita percaya sama Trump, ini orang kalau menurut saya hidupnya senang selisih loh. Iya. Kan ibaratnya gini loh, kalau sekarang saya sama Pak Dian gitu, oh iya nih, ya, tapi kalau saya kerjain dia juga saya dapat duit juga, dikerjain nggak sama saya? Iya. Tergantung mental saya kan? Loh itu Biasanya orang gila bertemu dengan orang gila. Kan gitu loh. itulah Trump. Iya. Makanya saya dalam terminologi, mudah-mudahan terminologi saya, BOP itu trapnya Trump. Titik untuk tadi tuh. Nah, tapi saya juga ingin memberikan asumsi agak positif ya, yang tadi saya ingin ambil dari Pak Dian. Apa positif? Mungkin perang ini nggak lama. Saya melihatnya gini, saya kembali ke testimoni Jeremy Powell ya. Ternyata ketika harga minyaknya dipaksa naik di atas 70, meskipun itu menguntungkan untuk perusahaan migas di Amerika Serikat, konsumennya nggak bisa beli mas. Nggak ada daya beli. Jadi menurut saya bisa saja ini yang terjadi, hari ini kan udah 78 nih. Kalau dinaikin terus juga, masyarakat di Amerikanya nggak bisa beli di energi akhirnya. Ngamuk juga. Nah, jadi mungkin setelah itu akan muncul lagi drama. Ya udah kita berunding gitu untuk mendinginkan lagi si harga gas yang minyak yang ketinggian. Jadi bisa saja menurut saya memang ini nggak akan lama karena penghambatnya sebetulnya daya beli di Amerika Serikat yang nggak bisa nembus di atas US dollar 70 barrel. Karena kalau sekarang maunya Trump dan mau para pendukungnya yang industri migas, harga minyak dan gas, oil and gas itu ke angka 100 sampai 110. Itu dalam perspektif ekonominya, politiknya ya Bang. Karena kan mereka gini mas, mereka terjadi banyak PHK di sektor migasnya, termasuk juga PHK perusahaan-perusahaan Amerika di kita kan. Nah itu angkanya itu untuk dia membalikkan kerugian akumulatif ketika kemarin kebijakan harga minyak rendah itu, dia harus sampai ke harga minyak sekitar 100 sampai 110. Oke, aku simpan mas Bang Yanwar. Tapi kata Trump, kita akan melakukan serangan yang habis-habisan, besar-besaran yang tak pernah terbayangkan oleh Iran. Gimana Pak Dian? Ya kalau ngomong kan silakan aja gitu loh. Masalahnya ada yang percaya atau enggak gitu kan. Loh kalau saya jelas nggak percaya. Karena yang namanya Cina sama Rusia kan sekarang masih diem nih. Tapi jangan senjatanya ngalir terus. Kalau analisisnya Bang Yanwar, berarti Cina punya kepentingan ekonomi yang tinggi terhadap Iran, Mas. Iya, kalau saya ngelihat. Artinya kalau itu Cina kemungkinan akan support Iran dong. Ya, jadi kalau saya ngelihat Mas ya, pelajaran dari yang Ukraina ya. Kalau harga gas dan harga minyak naik, Amerika sama Rusia sama kepentingan. Tapi Cina enggak. Karena saya mengatakan di tahun 2005 Cina itu menyerah dalam neraca perdagangan karena dia nggak kuat terhadap harga minyak dan gas yang tinggi. Artinya menurut saya di antara kekuatan BRICS, Rusia dan Cina, saat ini kalau terus-terusan nih ditutup black market yang selama ini dinikmati Cina, Venezuela juga digituin gitu, dia nggak punya supply. Kalaupun juga Rusia tidak mau pakai harga perdamaian, ikut harga pasar, Cina dirugikan kan? Nah sehingga menurut saya dalam skema sekarang, kalau skemanya itu dorong harga minyak dan gas naik ke atas, mungkin Amerika dan Rusia sama kepentingan, tapi tidak Cina. Nah dalam banyak analisis yang bisa bias, gitu ya, bisa bias dari media-media financial Barat, dia melihat dalam 3 hari ini sebetulnya indikator Cina melemah. Kenapa? Karena dianggap Cina tidak memberikan respon yang cukup keras
Terutama dari beberapa media analisis media financial barat yang saya baca, Cina kan sebenarnya sempat show force ketika kemarin, termasuk ini uniknya presiden kita kan, ketika kemarin dia ikut juga parade militer Cina kan. Nah, jadi banyak analisis di finansial tuh mengatakan ternyata Cina tidak sesuai yang dibayangkan. Tadinya yang dibayangkan tuh kalau Iran diserang, Cina akan memberikan respon militer lah dengan dia parade ini. Nah, banyak media financial di barat mengatakan ternyata Cina indikasinya melemah nih. Belum. Nah, kalau saya dengar Pak Dian tadi belum. Gitu. Jadi artinya kan sebetulnya menurut saya balik lagi, wait, see, wallahu a'lam. Jadi artinya kan wait see, wallahu a'lam. Itu bukti bahwa yang namanya perilaku kita itu memang nggak bisa diprediksi. Iya. Jangankan prediksi, di forecast ya, digambarkan gitu. Dianalisis. Apalagi dalam dunia sekarang ketika yang dianggap atau mengaku hebat namanya Trump. Nggak bisa. Jadi analisis Pak Dian sebenarnya, dalam perspektif Iran. Saya lihat Pak Dian di beberapa podcast. Seberapa kuat sih kekuatan pertahanan Iran ini dalam Gini loh, modernisasi persenjataan? pertanyaan yang sama harus diajukan pertama kepada Israel. Berapa kuat sih dia? Negara sekecil gitu. Apa isinya pabrik senjata semua? Kan enggak. Rakyatnya juga pengen hidup tenang kok. Tantangan terhadap Netanyahu kan juga keras di dalam negeri. Itu harus didengar. Sama kepada tantangan terhadap Trump di Amerika. Yang sekarang masih sedikit dari persentase mungkin ya. Udah demo? Tapi mental masyarakat Amerika kulit putih saja sudah banyak yang paham siapa Trump. Pemerkosaan anak-anak itu kejahatan kemanusiaan loh. Skandal Masa Epstein. dibiarin orang seperti berandal kriminal seperti itu mimpin negara kok mau loh. Artinya apa? Masing-masing ini punya keterbatasan yang tidak bisa tadi kan disinggung sama Mas Arab bahwa yang namanya impeachment itu sudah menunggu si Trump. Ya, Trump terdesak skandal Epstein. Makanya itulah pedofil, itulah pemerkosaan anak-anak. Di situ filenya berapa ribu halaman kok, videonya berapa banyak kok, menjijikkan terus terang. Kalau ngelihat kelakuan petinggi-petinggi yang katanya negara hebat itu, ya nggak usah munafik lah. Tapi maksudnya kalau ditanya seberapa lama, Amerika pun punya pertanyaan sama seberapa lama dalam konteks keberlangsungannya Trump. Kalau masih lama, dia punya tadi disinggung persis military industrial complex. Itulah industri militer yang artinya industri militer yang menghidupi perdagangannya Amerika. Kalau nggak ada perang nggak hidup. Kalau nggak ada perang nggak hidup. Ini nyambung sama yang tadi. Kalau nggak ada perang nggak hidup. Miliaran dolar hanya dipakai untuk riset Boeing, Lockheed segala macam. Itu harus kembali kok. Kembalinya apa? Kalau dipakai. Kalau nggak dipakai, kalau udah lama kayak Arab Saudi nggak perang-perang tuh, ya dikirim ke Nevada sana, diparkir di sana. Atau ada negara berkembang, mungkin kita ya, yang mau nerima barang-barang itu gitu loh. Dengan segala perhitungannya. Saya tidak tahu. Itu harus berjalan jutaan tenaga kerja tergantung dari military industrial complex. Pejabat-pejabat tadi belum lagi urusan begini, saling suapnya di sana. Permainan duitnya kan di sana juga luar biasa tuh, mafia-mafianya juga banyak lah. Udah kita nggak usah sangkal lah. Nah itu semua bagaimana kalau tidak ada perang, nggak ada konflik tadi? Nah saya sebenarnya ingin mempertebal ini yang dikatakan Pak Dian ini. Silakan. Ketika Elon Musk pecah kongsi sama Trump, ya si Elon Musk itu bilang bahwa dia punya kesepakatan sama Trump membereskan dulu disiplin fiskal di Amerika Serikat. Jadi ketika memerintah itu konsentrasi menyelesaikan hutang-hutang jatuh tempo, jangan ada defisit baru. Nah makanya si Elon Musk kan diangkat jadi menteri efisiensi itu sama si Trump kan. Nah kemudian Elon Musk bilang dia kecewa karena ternyata Trump itu juga ada belanja baru yang mengakibatkan ada hutang baru, bukan hanya tentang hutang lama. Wah mulailah ribut kan berdua itu, Musk keluar dan sebagainya. Yang menarik, saya kemudian membaca apa sih belanja barunya? Kan kalau kita kan belanja barunya MBG gitu ya, Koperasi Merah Putih, nah, ya kan, Alutista kan gitu ya kan kita nggak ikut-ikutan. Kayak dia mau mediasi nawarin MBG apa di sana nanti. Trump itu defisit barunya itu pertama terkait dengan militer, belanja militer, mensupport industri militer. Kedua, mineral kritis.
rare earth dan sebagainya. Makanya kita bahas kemarin Iya, dia betul. sangat berkepentingan terhadap perjanjian dagang kita terkait dengan rare earth ini. Jadi ketiga adalah terkait dengan penguatan kembali US dollar. Ya kan dalam hal ini, jadi 3 hal ini yang mengakibatkan defisitnya itu naik. Jadi saya ingin memberikan gambaran apa yang dikatakan Pak Dian itu, it's true. Bahwa Amerika Serikat sekarang itu defisitnya itu belanja militer. Artinya kalau belanja militer nggak ada pembeli barang militernya, Bangkrut industri bangkrut Israel. ya. Karena dia defisitnya di situ. Jadi kalau kita kaitkan juga dengan kita, coba kita kaitkan nih. Kalau kita bedah nih, kementerian lembaga yang paling banyak dapat tuh siapa pertama? BGN terkait dengan gizi, ya kan? Kedua, Kemhan, Alutista. Alutistanya kalau saya mau kaitkan dengan yang Pak Dian tadi ya mungkin karena salah satu bayarnya. Kan kurang lebih gitu loh. Cuman kan lagi menurut saya, apakah persoalan kita selesai, terutama persoalan masyarakat kita yang udah benar-benar di pinggir jurang ya. Itu kan kita punya persoalan kita sendiri yang lebih kompleks menurut saya dibandingkan sekarang kita mau ikut jadi juru runding lah, jadi apalah gitu. Jadi menurut saya, kalau menurut saya Pak ya gitu loh. Katanya ya oke di trio juruding, tapi sikap politik lu gimana? Iya. Mengecam nggak serangan Israel ke Iran ya kan? Nggak, belum jelas nih Pak Dian. Presiden belum ada, udah diledekin tuh. Sikap politiknya apa? Orang udah mengecam ini mau mediasi. Teman-teman begini loh. pasti moderat. Kita selalu berdalih. Iya. Undang-undang dasar kita tegas, Menolak penjajahan. persis, berpartisipasi dalam upaya damai. Iya. Dan kita harus melaksanakan amanat itu. Mas, melaksanakan undang-undang satu hal, melaksanakan ya nggak semua yang harus di undang-undang harus dilaksanakan kalau memang kita belum mampu kok, gimana sih? Iya. Undang-undang sebagian besar negara, bukan sebagian, sejumlah negara yang saya tahu, Jerman pun yang perang dunia dulu, Jepang segala macam, sekarang undang-undang dasarnya itu ada menyatakan harus ikut turut mengembangkan. Sekarang diam-diam aja nggak heboh tuh. Nah, heboh. Lah, dalam kondisi mereka yang katakan stabil, makmur, nggak mikirin tuh yang beginian. Kok kita yang masih banyak masalah dalam negeri, pengen heboh di sana, heboh di sini, di Ukraina dulu segala macam. Saya masih lama nggak ya? Enggak, bebas. Nggak. Masih ada waktu. Buat saya begini, mengingatkan sama-sama, karena saya diplomat, mantan diplomat, bahwa yang namanya diplomasi itu, orang bilang kan diplomasi itu art mengenai segala kemungkinan. Jadi tidak ada kata berhenti, selesai, diplomat, gagal. Tidak. Harus ada art untuk kemungkinan lain yang kita upayakan, kan gitu. Tapi begini, untuk langkah ke dunia diplomasi di dalam situasi dinamika seperti sekarang, yang konfliknya sudah banyak meletus menjadi perang, kita harus punya leverage kan. Leverage itu daya ungkit. Harus punya modal dasar diplomasi kita. Zaman Soeharto, kami di Deplu, saya masuk 85 itu, tahun 85, adalah pedoman bahwa politik luar negeri kita itu bisa digambarkan sebagai lingkaran konsentrik namanya. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lapisan luas. Nah, yang utama adalah lingkaran dalam. Itulah prioritas politik dalam negeri. Makanya kita bilang dulu pilar politik luar negeri kita itu berdasarkan lingkaran ini 4. ASEAN, non-blok, OKI, PBB. Sekarang tambah BOP. Nanti dulu. Jauh amat. Jangan buru-buru. Dulu ASEAN kenapa di tengah? Ini kawasan kita ini Asia Tenggara kawasan konflik. Tahu sendiri perang Vietnam berlarut-larut, Kamboja segala macam. Dengan ASEAN kita bisa galang kesamaan pandangan sehingga sekarang nggak ada konflik dulu setelah pasca ASEAN terbentuk ya. Jangan ngomong konteks sekarang. Artinya bermanfaat tuh ASEAN. Kita sama-sama waktu itu cuma 5 negara menggalang. Kita ikut menyelesaikan masalah mana? Apa namanya? Itu kemudian, tapi saya mau bilang gini, tidak ada lagi aliansi militer, Mafilindo, kayak apa segala macam. Karena itu jelas berkiblat tuh, nggak sesuai sama non-blok segala macam lah gitu kan. Nah terus kenapa kita terus yang kedua itu adalah PBB, non-blok, gerakan non-blok, orang bilangnya GNB. Karena waktu itu masih, bayangin 70-an itu masih banyak, Afrika belum sepenuhnya merdeka tuh, Rhodesia segala macam. Makanya kita bermain pada tataran non-blok.
karena gemanya masih didengar. Makanya merdeka. Lah sekarang udah merdeka, tinggal Palestina katakan, apa yang berikutnya? Yaitu tadi OKI. Kenapa OKI? Intifada pertama tuh, ketika Israel mulai nyerang Palestina secara brutal juga. Galang solidaritas negara Islam. Ketika itu jalan. Ya enggak? Upaya OKI. Dalam kaitan OKI, Indonesia ikut berperan tuh. Perdamaian Mindanao di Filipina. Berarti OKI bekerja. Setelah dunia berkembang lagi, masalah-masalah dunia semakin banyak, PBB lah andalan kita. Karena banyak masalah global. Oke, sekarang kan nggak mungkin ini diterapkan lagi. ASEAN aja kita nggak mampu berperang kok. Ada Myanmar masalahnya, ada Kamboja sama Thailand lah, ada masalah Filipina sama Cina juga dibawanya ke arbitrase internasional Den Haag. Kita sama Malaysia pun dibawanya ke sana, kehilangan si padan legitan. ASEAN di mana? Kita di awasan aja sudah tidak bisa berperan, Mas. Ya kan? Kok mau gagah-gagahan di luar? Mediasi. Mediasi di mana-mana, Ukraina lah segala macam. Nah, saya mau bilang begini, diplomasi itu harus punya modal dasar leverage, tidak bisa lagi gagah-gagahan, Mas. Nah, kita ini sekarang cenderung ke situ. Padahal ada frasa, maaf ya saya lupa kalau udah Masuk BOP gagah-gagahan juga ya kira-kira begitu. atau kebodohan. Itu yang bilang situ ya, gitu ya. Saya cuma mau bilang gini, ada frasa diplomat yang terkenal, saya kalau nama tempat angka suka lupa. Yang bilang begini, udahlah, kalau dalam negeri Anda beres, Anda bisa pakai topi untuk petatang-peteteng di luar. Kayak gitu. Padian lah, udah bisa pakai topi. Jangan dong pakai topi. Aduh. Nah, begitu. Jadi kalau kita memang sudah beres di dalam, kita di luar orang lihat, Pak Arab bantu saya dong, Pak ini bantu saya dong. Lalu sekarang kita mengemis untuk partisipasi. Di dalam aja Agustus demo kocar kacir, Pak. Ya udah nggak soalnya. Dia negesin lah. Aduh, Pak Dian. Saya mau terakhir ke Pak Dian, Bang Yanwar, ke Pak Yanwar dulu. Bang, jadi gimana analis ekonomi Abang terkait perang ini? Ya. Serius nih dampak global dan ke Indonesia nih, Bang ya? Ya kalau saya ngelihat, seberapa strategis sih Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan nih kalau ditutup? oh ya kalau itu ditutup jelas kan harga minyak naik ya. Udah ditutup kan? Ya, Iran udah nutup. Cuman kan seberapa lama? Kalau saya tetap ada asumsi mungkin kalau harganya konstan 3 bulan berturut-turut di atas 70, pada akhirnya konsumen di Amerika Serikat sendiri nggak kuat untuk beli energi, ya. Jadi ada kemungkinan mungkin menurut saya akan perang ini dramanya akan tensinya turun lah gitu. Tapi juga saya melihat kalau misalnya dipaksakan bahwa ini menjadi sesuatu yang memang harus to be or not to be dari Amerika Serikat, ya terlepas Trump dan Amerika Serikatnya untuk mempertahankan hegemoni Amerika Serikat sebagai polisi dunia, sebagai ruling currency dan sebagainya, mungkin akan dipaksakan untuk terus naik ke atas. Dan kalau dipaksakan naik terus ke atas, menurut saya Cina yang paling dirugikan akan memberikan respon militer nggak? Kalau Cina memberikan respon militer, mungkin kita perlu menyimak ini kelihatannya ke sinyal-sinyal tahun 1940 kan, yang bisa melebar. Tapi kalau Cina pada akhirnya juga tidak memberikan respon militer, menurut saya ini sama persis ketika konflik dagang Amerika Serikat dengan Jepang di tahun 70 sampai 80, yang akhirnya diselesaikan win-win, dalam artian Jepang tidak memberikan reaksi militer ya karena dia terkait dengan kalah perang kan, tidak punya angkatan bersenjata, beda sama Cina hari ini. Pada akhirnya kemudian kan Jepang diakomodir masuk sebagai bagian dari ruling currency di SWIFT, di special drawing right-nya IMF, ya kan. Nah, kemungkinan besar kalau menurut saya kalau Cina tidak memberikan respon militer, mungkin kemudian akan terjadi lagi nih kocok ulang lagi tentang ruling currency dan mungkin Cina akan diperbesar di situ. Nah, tapi kan dalam posisi seperti itu mungkin terlihat damai, tapi kan sebetulnya ini negara-negara imperialis bersatu sebetulnya. Kalau kita bicarakan negara-negara imperialis bersatu, terutama kan statement dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kemarin di Eropa, bahwa Eropa saatnya bersatu kembali dengan Amerika Serikat untuk menjajah loh, itu luar biasa loh. Kata Inggris sama Perancis nggak mau saya nggak tahu lo nyerang kapan ya kan. Jadi memang pemerintahan Trump nih saya setuju sama Pak Dian,
preman, kata-katanya seperti itu. Gila tadi katanya. Nah, jadi kalau menurut saya ada dua kemungkinan Mas Araf. Pertama, kemungkinan besar meluas kalau ada respon militer, kemungkinan besar kayak tahun 80. Oke. Nah, kalau kayak tahun 80, menurut saya akan ada korban gagal bayar surat utang dulu di Meksiko. Oke. Nah, dan menurut saya kita dalam posisi, seperti saya selalu katakan, kita dalam posisi profil risk, kita punya tekanan fiskal yang besar. Menurut saya, mau yang ke satu, mau yang kedua, menurut saya tetap repot. Indonesia tetap kerepotan dengan tekanan fiskalnya. Kalau yang pertama diterusin kayak gini, mungkin kita akan lebih cepat terkejar-kejarnya, karena ditambah lagi dengan naiknya subsidi BBM. Kalau yang kedua, mungkin pelan tapi pasti terjadi juga. Jadi kalau menurut saya, dalam posisi seperti ini sebetulnya sebaiknya pemerintah fokus dulu. Saya setuju dengan Pak Dian tadi, fokus dulu beresin urusan sendiri dulu, terutama misalnya terkait dengan tekanan fiskal ini, ya rasional aja, waras aja. Kalau Trump nggak waras, kita jangan ikutan nggak waras kan. Berarti gitu. menurut lo ini udah nggak waras nih? Menurut saya, kebijakan ekonomi. Gini loh, terlalu merasa bahwa, jadi saya ingin banyak duit. Seandainya kita berimajiner nih Mas Araf, ya. Seandainya gua ini sama Prabowo, seorang Prabowo Subianto yang waktu itu sangat ultra nasionalis ya, dengan segala kedaulatannya, dengan segala macam. Katakanlah gua nih kayak Elon Musk dengan Trump. Mungkin saat ini, dan gua nggak pernah kenal Prabowo gitu ya. Mungkin saat ini gua akan berposisi seperti Elon Musk. Jadi sebetulnya gua mau ngomong ke orang-orang yang terdekat dengan Prabowo, Elon Musk aja berani kok. Kok lu enggak gitu. Jadi sebetulnya pijakan lu apa nih? Kan gitu loh. Seorang pemimpin itu tetap membutuhkan juga orang sekitarnya nggak waras. Kalau orang sekitarnya nggak waras semua, nggak waras menurut saya nanti lama-lama gitu loh. Saya ingin mengatakan gini loh. Harusnya kan rasionalitas Anda juga berkata. Iya. Kalau sekarang itu kita selesaikan dulu apa yang mesti kita selesaikan. Dalam artian misalnya kita tidak mau gagal fiskal. Jangan gagal fiskal. Iya. Kalau asumsinya untuk gagal fiskal terus kita bersekutu dengan Amerika Serikat, Kedaulatan dijual, masyarakatnya. Dan belum tentu juga ini akan ngasih. Jadi menurut saya, kenapa tidak kita menyelesaikan ke sesuatu yang bisa kita kendalikan? Ya belanjanya kan. Belanjanya jangan ugal-ugalan. Jadi belanjanya menurut saya, prioritaskan dulu yang apa harus yang dilakukan, konsentrasi di situ. Sampai 2027 ketika utang udah normal lagi, bebannya jatuh temponya, baru deh mau ngomongin yang lain-lain. Jadi kalau saya mengatakan berarti sebetulnya sahabat Prabowo Subianto harus ada yang sudah berani mengatakan kepada Presiden Prabowo, saatnya kita kembali kepada Prabowo Subianto aslinya. Nanti dia pidato lagi, bilang perintahan menterinya, itu yang nolak-nolak MBG, rekam videonya, video MBG. Itu kesulitannya. Tapi artinya kan saya ingin memberikan gambaran loh. Elon Musk aja, ya, berani. Kok lo enggak? Kok di sini nggak ada yang berani ngomong gitu ke Prabowo? Berarti lo ikut imperialisme dong. Kurang lebih gitulah. Gitu. Bang Wadian, singkat aja, udah mau habis kan, singkat, mengingatkan. Jangan singkat, panjang nggak apa-apa. Mengingatkan begini. Saya terakhir sebelum itu, nanti Pak Dian boleh menjawab yang lain. Resistensi Iran terhadap perang ini akan berlanjut, Pak Dian? Ya akan berlanjut lah. Tapi ya tadi, ketika konflik berlanjut, apalagi perang, diplomasi juga berlanjut. Jadi tidak ada cerita perang diplomasi diam, tidak ada. Karena banyak yang berkepentingan nih, soal ekonomi, soal minyak. Nah, tapi kepentingan kita nggak ada di situ. Menjadi mediasi, heboh aja. Yang berkepentingan negara kawasan, mereka tidak diam. Orang waras saya yakin di negara-negara yang sekarang membantu Trump masih banyak. Jadi mereka lah harapan kita, rakyat di sana yang mengingatkan pemerintahannya untuk tidak ikut-ikutan sama musiknya Trump. Itu aja. Jadi saya yakin yang namanya perang tidak akan berkepanjangan. Itu keyakinan saya. Cukup di situ. Saya mau bilang yang terakhir nih. Katanya terakhir. Boleh. Dulu ada presiden kita yang bilang kita itu harus bisa mewujudkan politik luar negeri berdasarkan prinsip zero enemy, millions of friends. Thousand friends, zero enemy. Keren banget ya nggak? Adanya cuma di surga. Ya nggak?
Di dunia itu nggak ada cerita yang begitu. Padahal pegangan politisi, apalagi diplomat, ini 3 hal, makanya gue minta kertasnya. Iya, sampai dicatat tuh. Kepentingan nasional nomor 1. Tidak ada teman kawan abadi. Yang ada kepentingan nasional. Bukan kepentingan pribadi. Tolong, kepentingan nasional. Ini banyak dilupakan nih. Sekarang ngomongnya pribadi. Trump itu pribadi. Kapan sih dia pernah ngomong nasional? Prabowo kepentingan pribadi apa nasional? Nah, itu ya Anda yang jawab. Kita ngomong diplomasi soalnya, ya kan? Tapi lihat aja deh. Uang siapa yang dia pakai untuk 1 miliar nyetor? Uang pribadi, bukan kan? Nah, berarti kan dia kepentingan siapa? Tahu mungkin yang punya 1 miliar itu siapa? Gua nggak tahu. Kumpul-kumpulin. Nah, kepentingan nasional nomor 1. Artinya nggak ada. Sekarang musuh bisa jadi teman. Teman bisa jadi musuh. Hal yang biasa dalam politik, hubungan internasional, dalam konteks diplomasi, itulah dinamikanya. Ke siapapun kita harus siap berdialog, negosiasi. Kedua, ini yang sekarang beredar, politik kebijakan transaksional. Ini sebenarnya udah lama harus dipegang buat saya. Tapi konteksnya jangan buat transaksional buat kepentingan pribadi ya, kayak si Trump tadi. Harold Laswell, nah ini gue inget nih. Who gets what, when, and how. Kita negosiasi tadi tuh, gue cerita Arab sama Cina sama Iran. Lo mau ngasih apa sama gue? Apa yang bisa gue dapet lo? Baru gue bantu lo. Okay. Baru dibantu. Oke, pegang itu. Who gets what, when, and how. Itulah yang namanya, yang gue sampaikan ini realitas politik internasional. Kalau dalam konteks akademis, itulah paham realisme. Gue penganutnya Morgenthau soalnya. Wah, keren kan? Nah, itulah. Yang ketiga ini penting, terakhir dari gua. Trust no one. Trust no one. Termasuk ke Prabowo. Ya pokoknya ke no one. Dia one bukan gitu loh. Iya, Pak. Oke. Jadi kita tuh harus hati-hati gitu loh. Iya. Pak Dian, Bang Yanwar, thank you penjelasannya. Ya, sama-sama. Gue sih ngelihat analisis ekonomi, analisis politik juga dari Pak Dian Mas Yanwar sederhana. Pertama, kita boleh menganalisis kemanapun soal Iran, tapi prinsip konstitusi penjajahan harus dilawan. Oh iya. Oh iya. Menunggu sikap politik presiden, berani nggak mengecam serangan Amerika Serikat Jangan Israel mengecam, ke Iran? Gitu. mengutuk. Belum ada nih. Lompat ke Kemlu mediasi. udah mengecam kalau nggak salah. Kemlu. Itulah bahasa yang maaf nih, gue udah orang Kemlu tapi udah di luar kan, bahasa banci gitu loh. Karena kalau kenapa nggak mengutuk? Udah jelas biadab kok penyerangannya. Betul. Di hari suci kok. Betul. Ketika Sabat dia diserang atau ada kegiatan di sinagog hari Sabat diserang. Wah, nyanyinya sedunia, kayaknya dia diserang dunia. Tapi Pak, Presiden gue ngomong mengecam aja gue udah alhamdulillah ya. Ini belum ada kata mengecam, jangan mengutuk dulu. Nggak ikut-ikutan. Jadi Kalau gue suruh ngomong, kita mengutuk. Yang udah berani ngomong siapa? Rusia. Jadi Cina masih adem ayem nih, karena dia lagi wait and see nih. Tapi senjatanya udah ngalir. Jadi Pak Bang Yanwar, Pak Dian, kemanapun analisis soal Iran ini, kalau Presiden Indonesia nggak berani bersikap mengecam atas serangan Amerika Israel ke Iran, menurut gue percuma punya konstitusi yang menyatakan menolak penjajahan tuh. Terima kasih teman-teman Opini Rakyat. Terima kasih Mas Yanwar, terima kasih Mas Hafiz, terima kasih Thank you, Kang Aram, terima kasih. Mudah-mudahan berkenan ya teman-teman, terima kasih.